Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tak lupa pula kita iringkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ceramah yang akan saya sampaikan adalah bahaya sombong. Yahya bin Mu'adz pernah berkomentar tentang kesombongan. Ia berkata bahwa takutlah kamu akan kesombongan, karena kesombongan dapat menghancurkan amal kebaikan. Sesungguhnya kesombongan itu laksana api yang melahap kayu bakar. Suatu hari, sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, sesungguhnya seseorang itu senang pakaiannya bagus, senang rumah bagus, mobil bagus, semua serba bagus. Apakah itu yang dikatakan sombong, wahai Rasul?" Rasulullah SAW bersabda, "Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi, barang siapa yang suka pakaian bagus, rumah bagus, mobil bagus, semua serba bagus, bukan itulah yang dikatakan sombong." Lalu apa itu sombong? Rasulullah SAW kembali lagi bersabda, sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sombong terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sombong terhadap Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah sombong terhadap sesama manusia. Lalu apa itu yang dimaksud dengan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menolak kebenaran dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah salat, tetapi kita enggan melaksanakannya, enggan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh sederhana dari sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ialah sombong terhadap Rasulullah SAW, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ketika Rasul mengajarkan kepada kita, jangan makan dan minum dengan sambil berdiri, tetapi itulah yang sering kita lakukan, makan dan minum dengan sambil berdiri. Itulah contoh dari sombong terhadap Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, yaitu sombong terhadap sesama manusia. Sering terjadi antara si kaya dengan si miskin, antara yang pintar dengan yang bodoh. Si kaya selalu menghina orang-orang yang miskin, begitu juga dengan orang yang pintar, selalu membodoh-bodohkan orang-orang yang bodoh. Itulah contoh sederhana dari sombong terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita mentelaah sebuah Alkisah dari Nabi Musa alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kau carilah seseorang yang kau anggap lebih hina dan lebih rendah daripada dirimu." Lalu Nabi Musa mencarilah seseorang itu ke
ke seluruh pelosok negeri. Ia melihat si A mempunyai kelebihan, ia melihat si B mempunyai kelebihan. Begitu juga dengan si C. Lalu Nabi Musa alaihissalam melihat seekor binatang. Ia berpikir mungkin binatang inilah yang lebih hina dan lebih rendah daripada dirinya. Lalu dibawalah hewan tersebut menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Ketika di tengah perjalanan, Nabi Musa berpikir binatang itu pun mempunyai kelebihan. Lalu dilepaslah binatang tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melihat seekor anjing yang sangat jelek sekali. Ia berpikir di hatinya, mungkin anjing yang sangat jelek inilah yang lebih hina dan lebih rendah daripada diriku, kata Nabi Musa alaihissalam. Lalu dibawalah anjing tersebut menuju ke hadapan Allah. Tetapi apalagi yang terjadi? Di tengah perjalanan ia berpikir, anjing yang sangat jelek sekalipun memiliki kelebihan yang kadang-kala tidak dimiliki oleh semua manusia. Lalu ia kembali menuju ke hadapan Allah. Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, mana seseorang yang kau anggap lebih hina dan lebih rendah daripada dirimu?" Lalu Nabi Musa alaihissalam tersungkur di hadapan Allah seraya berkata, "Akulah orang yang lebih hina dan lebih rendah di hadapanmu ya Rabb." Andai kata Nabi Musa alaihissalam membawa seseorang menuju ke hadapan Allah, berarti sudah terseliplah sedikit kesombongan di hati Nabi Musa alaihissalam. Jangankan seseorang, seekor binatang pun Nabi Musa tak mau merendahkannya. Dari kisah ini dapat kita garis bawahi bahwa tidak pantaslah manusia menyombongkan diri di bumi Allah ini. Yang pantas menyandang jubah kesombongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.